Saya sangat prihatin sebagai warga negara Indonesia. Mempunyai mantan presiden yang bisanya hanya utang dan berbohong. Sampai saat ini kemakmuran rakyat semakin mundur. Cari kerja susah. Nilai rupiah semakin merosot. Harga barang-barang naik. Program kerja tidak dijalankan. Malah membangun IKN yang jelas ini pemborosan dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Presidennya jualan IKN kepada negara lain gak laku. Ngakunya sudah banyak investor yang antri. Padahal zong. Seperti itu tidak ada rasa malunya. Semenjak 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi sangat terasa sepertinya Indonesia tanpa harga diri dan martabat. Negara telah dijual kepada oligarki melalui kerjasama busuk di antara mereka. Laut decoupling. Dibuat menjadi daratan. Dibuatkan sertifikat HGB dan SHM. Seluruh pantai di Indonesia telah dilakukan reklamasi. Dan meledaknya setelah Jokowi lengser. Pantes ingin berkuasa terus untuk menutupi kebusukannya. Yang saya heran aparat yang berwenang terkait dengan pengamanan terhadap masuknya warga negara asing bungkam. Seperti Indonesia tidak bertuan. Ada banyak faktor yang membuat Indonesia belum maju seperti negara-negara besar lainnya. Beberapa faktor utama yang sering disebutkan meliputi pendidikan yang belum merata dan berkualitas. Sistem pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan SDM yang siap bersaing di tingkat global. Akses pendidikan di daerah terpencil masih terbatas. Kurangnya inovasi dalam kurikulum pendidikan untuk mengikuti perkembangan zaman. Korupsi yang masih merajalela. Korupsi di berbagai sektor. Termasuk pemerintahan, bisnis, dan penegakan hukum. Menghambat pembangunan ekonomi. Banyak anggaran yang bocor sehingga pembangunan tidak berjalan optimal. Infrastruktur yang belum memadai. Transportasi, listrik, dan konektivitas internet masih kurang di beberapa wilayah. Terutama di luar Pulau Jawa. Biaya logistik yang tinggi menghambat daya saing industri lokal. Ketergantungan pada sumber daya alam. Perekonomian masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Kurangnya pengembangan industri manufaktur dan teknologi tinggi. Regulasi yang rumit dan tidak stabil. Peraturan yang sering berubah dan birokrasi yang panjang menyulitkan investasi. Banyak izin usaha yang masih dipersulit dengan prosedur administratif yang berbelit-belit. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan ekonomi antara kota dan desa masih sangat besar. Distribusi kekayaan yang timpang menyebabkan ketidakadilan sosial, mentalitas dan budaya kerja. Masih ada budaya kerja yang kurang disiplin dan produktif di beberapa sektor. Pola pikir masyarakat yang kurang inovatif dan masih cenderung konsumtif dibanding produktif. Politik yang tidak stabil. Pergolakan politik yang sering terjadi membuat kebijakan pembangunan tidak konsisten. Banyak kebijakan jangka pendek yang hanya menguntungkan kepentingan politik tertentu. Kurangnya dukungan terhadap riset dan inovasi. Minimnya anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi. Banyak talenta berbakat yang memilih bekerja di luar negeri karena kurangnya peluang di dalam negeri. Indonesia memiliki potensi besar untuk maju. Tetapi perlu perbaikan serius di berbagai sektor agar bisa bersaing di kancah global.